Danis dan saya kali ini ditemani oleh rekan saya yaitu Om Bledek. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial luar biasa ini. Ini dengan Pak siapa? Bisa perkenalan. Siapa? Mbak Rimba. Oke, siap. Oke, Mbak Rimba dan saya Lexi. Oke, Mbak Rimba. Oh, dari mana ini? FRS Forum Potensi Relawan Semarang. FPRS. Forum Potensi Relawan Semarang. Kalau Mbak Rimba sendiri ini sebagai apa di FPRS? Ya, alhamdulillah sampai saat ini masih dipercaya sebagai ketua umum. Jadi, ya apa ya? Ya teman-teman menganggap sebagai sesepuhnya atau apalah. Yang penting dalam kegiatan yang kita bisa aman. Artinya ibarat kapal itu saya bergantung nakodanya sendiri. Mungkin ini Mbak Bali sepunya karena sudah punya Mbaknya. Makanya yang dituakan. Oh, yang dituakan di situ. Oke, gini pemirsa sekalian, kita di sini datang tamu spesial sekali. Untuk Mbak Rimba sendiri ya, yang sudah mungkin kenal untuk wilayah Jawa Tengah atau Semarang kan. Nama aslinya siapa tuh Mbak Rimba sendiri? Oh ya, nama asli saya itu sebenarnya memang banyak yang nggak tahu ya. Karena nama lapangan orang sendirinya banyak apa. Nama asli saya Budi Arianto sih. Cukup keren juga. Arianto. Ya sebenarnya ada sejarahnya juga sih nama Mbak Rimba itu yang ngasih juga teman-teman saya tidak tahu. Karena ketika di lapangan itu segala sesuatu seringkali teman-teman itu berkoordinasi dengan saya dan ya sebisa saya memberikan solusi, memberikan apa namanya ketika masukan ya itulah akhirnya mereka ya itu yang menciptakan juga teman-teman lapangan itu sendiri. Kalau saya ingin mau tahu lagi nih, untuk FPRS Forum Potensi Relawan Semarang ya. Untuk kantornya atau base campnya sendiri di mana ini, Pak? Untuk FRS saat ini base camp kami ada di Wonogiri Sendang 5 nomor 4 ya. Dulu di Wonogiri Sendang 4 nomor 13 di mana itu juga tempat tinggal saya Ya. dan bercampur dengan Resopala relawan sosial pecinta alam yang lebih dulu lebih tua ya saatnya. Hari ini ya tanggal 27 September ini persis ulang tahunnya yang ke-33 tahun. Resopala. Biasa. Nah, kalau boleh tahu ya. FPRS itu apa sih? FRS itu Forum Potensi Relawan Semarang. Apa itu? Sebenarnya awal terbentuknya kita relawan COVID. Jadi pas COVID itu kita mengikuti kegiatan di mana UNES itu atas rekomendasi dari BPBD Kota Semarang untuk saya mencari 4 personil di setiap kecamatan, 16 kecamatan. Kemudian kita bentuk dan kita buat WA group, kemudian apa namanya pelatihan itu, usai pelatihan kok eman-eman itu kita bubarkan. Akhirnya kita koordinasi dengan Pak Yunata selaku yang memberikan rekom saya di BPBD Kota Semarang untuk melanjutkan. Jadi tidak hanya sebatas untuk penanganan COVID tapi kebencanaan juga. Akhirnya kalian bersambut, teman-teman setuju dan kita pertama kali deklarasi FPRS ada di Taman Budaya Raden Saleh. Oh itu. Raden Saleh. Kita deklarasi awal kita sepakat untuk membentuk Forum Potensi Relawan Semarang ini untuk bergerak di kebencanaan sosial, lingkungan dan masyarakat. Nanti terbentuk di DPRS kapan itu kira-kira? Kapan dia? Kebetulan akhir November, persis akhir November besoknya tanggal 1 Desember. Wah. Tanggal 30 November. Happy New Year. Iya. Besoknya.
waktu terbentuk itu kedatangan siapa aja? Tidak ada, kita mandiri. Jadi kita memang saat ini bergerak di mandiri pada istilahnya itu kegiatan kerelawanan yang tidak apa namanya ada backup dari pemerintah atau instansi atau perusahaan ya. Kita memang bergerak secara mandiri, baik Sosial, dari gitu ya? sosial secara mandiri, baik itu dari pendanaan, kegiatan di lapangan, sampai segala sesuatunya kita upayakan sendiri. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah mungkin ratusan kegiatan yang sudah kita laksanakan dengan dasar ya kita ini pengabdian saja. Pengabdian. Berarti pure asli dari jiwa kerelawan. Insya Allah seperti itu. Mungkin bisa sedikit nih, sedikit apa saja ya untuk PPRS ini yang sudah pernah dilakukan. Ya, kegiatannya. Sama saudara-saudara kita, bagaimana? Ya tentu saja kegiatan kita tidak terbatas di lingkup satu sisi saja. Kita juga bekerja sama dengan pemerintah. Ketika pemerintah itu ada kegiatan, kita juga nyumbang. Namun kita punya agenda-agenda kerja sendiri juga yang berkaitan di kemasyarakatan, juga di lingkungan, di sosial, budaya. Ya, kebencanaan itu setiap ada bencana di Kota Semarang, alhamdulillah FPRS selalu hadir. Selalu hadir ya. Pada saat banjir, pada saat longsor atau apapun, sebisa mungkin kita untuk ya sedikit mengabdikan tenaga kita punya ya tenaga. Jadi ya yang kita punya ini kita abdikan. Gitu. Terus untuk kegiatan FPRS sendiri ya. Untuk membantu sosial itu ini kita tanya untuk dananya seperti apa? Ya sumber dananya itu kita hanya berkeyakinan sumber dana kita dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi alhamdulillah setiap kita kegiatan perbantuan baik logistik ataupun apapun di lapangan, di dalamnya kok ada orang-orang baik yang menitipkan amanah. Jadi secara internal kita tidak punya pada saat itu punya kas sama sekali. Kas baru kemarin kita titik-titik per anggota 10.000-an itu untuk biaya apa keluarga di basecamp ya, karena di basecamp untuk listrik, untuk gas, kegiatan internal untuk rumah tangga basecamp bintang. Ini siapa tadi saya? Saya Lexi. Sebagai bendahara selama kegiatan itu menjauh ya ini biayanya ya. Kita kan bicara biaya masalahnya kegiatan itu. Itu menjauh kira-kira Pak Lexi itu untuk FPRS ini sendiri biayanya berapa? Dan bisa dikeluarkan. Kebutuhannya biasanya. Jadi yang sudah-sudah, ya. juga pemirsa biar tahu bahwasanya kita itu mandiri. Dalam artian kalau kita bisa iuran secara mandiri di FPRS sendiri, kita juga mencari donatur yang memang bisa kita andalkan melalui orang-orang yang berbaik hati. Yang pertama mungkin juga melibatkan pemerintah. Kita juga minta sokongan dukungan dana maupun logistik, sehingga semua yang kegiatan kita lakukan berjalan dengan lancar. Jadi kebetulan memang kita juga Mbak Rimba punya koneksi yang banyak, sehingga itu sangat membantu kita untuk melakukan semua kegiatan. Sehingga kita tidak perlu khawatir kalau kita itu kekurangan, karena masih banyak orang-orang yang benar-benar baik. Oke. Terus ini apa ya? Kegiatan ini kan kegiatan baik sosial. Iya. Untuk tanggapan masyarakat selama ini kegiatan untuk potensi relawan Semarang ini itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, masalah tanggapan di masyarakat itu macam-macam ya, kontra. Iya. Yang penting kegiatan kita positif, konteksnya membantu masyarakat, menjaga alam, ya sudah. Masalah tanggapan di masyarakat yang setahu saya, ya alhamdulillah
baik semua. Sangat mendukung dengan Yang kegiatan. mendukung, dan ketika ada kejadian pun kita selalu Tangga pasti Pak. selalu Siap dihubungi gitu loh. Hmm. Jadi misalnya kayak banjir, kita tuh nggak punya kas, nggak punya apa gudang untuk bahan makanan atau bisa atau apa, tapi setiap ada banjir atau apa itu ya pada minta lah, kita senang. Alhamdulillah itu jalannya kok ada. Oke, dan kalau boleh tahu selama ini kegiatannya itu contohnya itu apa aja itu? Dan ini baru-baru ini kegiatannya apa? Terus untuk kedepannya itu kegiatannya juga apa? Oke, kegiatan kita selama ini yang sudah kita kerjakan adalah ketika banjir. Kita memotivasi masyarakat warga setempat untuk membuka dapur umum. Wow, Dan kita yang mensuplai logistiknya, itu Pak Isia. Terus kemudian di sesi lingkungan kita juga tanam pohon, tebar biji, dan saat ini kita punya program agenda bulan bakti sang pengabdi 3 bulan menjelang dari lahir FRS. Kita melakukan pengabdian ke masyarakat yang sudah berjalan saat ini. Kita memberi makan kera-kera di Saudara kita Waduh jadi Barang dan Goyo. Itu bukan kita terus sensasi, yang enggaknya ada dasarnya. Karena saat ini kemarau panjang kemarin itu banyak laporan masyarakat bahwa kera-kera itu sudah banyak yang lepas dari habitatnya, masuk ke warga, sampai masuk ke rumah warga. Ya, bagi warga mengganggu, tapi bagi monyet itu dia mencari makan. Karena lumbung makan di dalam sendiri sudah tipis dan tidak bisa mencukupi populasi kera yang di situ. Maka ketika kemarin kita 17 Agustus kita selenggarakan upacara bendera, tanam pohon, mati bumi, tebar biji, dan gunungan 2 untuk makan kera Di Gua Gua Kreo. Kemudian tidak berhenti di situ juga, kita mempunyai program lanjutan, saling berbagi Jumat Berkah. Jadi saling berbagi Jumat Berkah yang biasanya masyarakat itu membuat nasi bungkus dibagi-bagi, kita justru memberi makan ke kera-kera, mengumpulkan buah-buah. Iya, alhamdulillah kemarin kita ada kerjasama dengan Istana Buah. Buah-buah yang tidak layak jual tapi masih layak makan, kita ambil, terus kita agendakan untuk kita salurkan ke Gua Kreo dan Waduk Jatibarang. Kemudian itu tidak ada hanya di Istana Buah ya. Itu malam-malam kita kadang sering ke pasar baru yang pasar baru. Iya. Buat di sampah-sampah yang sudah tidak buang. Itu hanya kita salurkan ke saudara-saudara kita. Artinya kegiatan FPRS ini tidak ada sumbangan atau donasi sendiri ya mungkin. Yang masuk itu tadi ada Jumat Berkah. Jadi mungkin untuk saudara-saudara kita untuk ini FPRS ini mungkin kiranya di luaran yang ingin membantu Mbak Riba ini ya. FPRS. Oke Mbak, untuk ini berlanjut ini saya untuk bertanya untuk kedepannya atau motivasi kedepannya itu FPRS seperti apa? Jadi harapannya itu FPRS itu bagaimana untuk masyarakat? Tentunya harapan kita lebih banyak bisa membantu masyarakat, karena dasar kita juga tidak mempunyai imbalan atau pamrih apa-apa. Kita bergerak sesuai keinginan kita, sesuai kemampuan kita, dan kita tidak terlalu berharap yang muluk-muluk. Jadi ketika kita bisa bantu ya kita bantu, ketika kita tidak mampu ya kita duduk manis dulu. Dan harapan kami dari APRS ya semoga ada orang-orang baik yang bisa membantu kita, istilahnya hanya menyalurkan, kita hanya jembatan. Jadi monggo untuk pemirsa yang ingin
ada kelebihan rezeki untuk menitipkan sodako, ya kita nggak minta, kalau dipercaya maka akan kita salurkan sesuai dengan amanah. Jadi kita selalu berpegang amanah itu. Kemarin kita juga kerjasama dengan IBM, Yayasan Baitul Mal PLM, itu untuk menyalurkan zakatnya di Desa Malon, Gunung Pati. Alhamdulillah berjalan lancar dan semua sudah kita alokasikan ke yang berhak. Dan sambutan dari masyarakat itu juga luar biasa, karena kegiatan itu kita kemas dalam satu kegiatan. Ada pengobatan gratis, ada pengobatan medis, pengobatan supranatural, bekam, yang di gula dan alhamdulillah itu dalam tempo yang singkat semua bisa kita kondisikan. Dan terima kasih juga untuk Rumah Sakit Banyuwangi yang hanya tempo 1 hari kita sambati, hari berikutnya di jalan. Wah, biasa. Sama ini Pak. Untuk kegiatan ini sendiri, mungkin yang sudah dari mereka yang baik tadi membantu forum-forum potensi relawan Semarang ini. Setelah itu kita bekerja untuk membantu. Kira-kira Yon Sewu ada sisa nggak untuk kegiatan itu sendiri? Mungkin kas untuk yang berikut atau seperti apa? Sampai saat ini mungkin pemirsa juga ingin tahu bahwasanya setiap kegiatan kita juga menyisihkan beberapa rupiah untuk kita kelola secara mandiri, karena kita mempunyai dapur intern sendiri PNS, di mana kita juga harus mempunyai semacam kas, karena tanpa kas itu kita juga tidak bisa bergerak, karena yang namanya listrik untuk token, yang namanya penggunaan alat internet juga butuh biaya. Sehingga kita juga di samping mengambil dari hal yang mungkin iuran dari anggota sendiri, juga kita mencari donasi yang mungkin dari para orang-orang ini yang bisa kita pakai untuk Oke pemirsa sekalian, minta timbang Mas sama Pak Sekretaris Pak. Siapa tadi? Pak Haji Pak Daerah yang artinya dia memikirkan bila ada bencana atau jadi dia itu tidak pernah memikirkan diri sendiri. Jadi untuk membantu ini saatnya los dong, kan gitu itu. Jadi gimana? Kadang kita juga sering kali tombol. Masalah tombol itu biasa. Banyak tombolnya. Jadi konsepnya memang seperti yang disampaikan Pak Haji, ya. Memang lah untuk kebutuhan rumah tangga pasti ada, tapi itu seringkali kita juga ada iuran sendiri. Jadi semua yang diperbantukan akan kita berikan. Kemudian untuk perbantuan untuk penyaluran logistik kan kita butuh bensin juga ya. Ya itu yang kita kondisikan untuk transportasi. Adapun sisa itu juga kita untuk ketika ada kejadian mendadak kita sudah siap untuk modal awal. Untuk ini tiba-tiba untuk anggota sendiri sudah ada berapa ini? Kira-kira di FPRS ini anggotanya kira-kira berapa? Di database kami kemarin kita mengeluarkan database ya. Meskipun ini forum itu terdiri dari berbagai macam komunitas yang ada di kita, tapi kita juga butuh personal yang benar-benar sebagai anggota. Jadi kemarin kita sudah launchingkan untuk database untuk mengisi formulir, dan alhamdulillah ada sekitar 78 hampir 80 personil yang sudah mengisi database, dan itu akan masuk di
bagian buku induk kita, karena kita juga ada ADART, ada aturan-aturan organisasi yang sebagai acuan untuk anggota dan pengurus itu bisa beroperasional di organisasi. Oke, 70 anggota ya. Ya kurang lebih 70 Lebih ya gitu. Ya. Nah ini untuk kesehatan anggota sendiri setelah melakukan ya bantuan kepada mereka. Untuk kesehatan para anggota sendiri ini untuk APS apa sudah ada apa ya? Bagaimana untuk kesehatan? Nah, itu kita biasanya hanya cukup bubur kesel. So ya. Di mana masih ada pembebanan? Kita bubur kesel, alhamdulillah berkat dari Allah juga. Ketika kita selesai kegiatan, meskipun kita capek, kita ngadu ya apa? Masih senang ya? Dalam kesenangan itu alhamdulillah ya dari selama ini ya nggak ada yang mengeluh penyakit yang apalagi kesel atau pijat sedelo. Udah. Artinya mereka ya mengerjakan itu kan bantuan, artinya mereka pasti capek kan? Iya. Ya. Nah, ini pertanyaan lagi ini. Iya. Nah, kebanyakan ini anggotanya kira-kira sudah keluarga atau masih belum keluarga? Nah, kita itu mau kupas tuntas Siap. ya. Oke. Di FLN Nah. ini sebagai wadah. Oke. Anggota kita ada yang tua, Oh. ada yang muda, Oh. ada yang janda, Ada yang muda. Oh, iya. Jadi terus terang banyak ya di personel kita yang single parent. Oh. Alhamdulillah di kegiatan relawan ini justru menjadi obat atau menjadi apa namanya Motivasi. Teman-teman ini untuk melakukan satu kegiatan dalam meskipun mereka single parent. Dan alhamdulillahnya luar biasa, giat mereka kinerjanya juga bagus dan bahkan sanggup meninggalkan keluarganya, anaknya untuk suatu kegiatan sosial di masyarakat. Ya banyak ya, single parent justru luar biasa. Oke. Ada yang muda-muda juga yang apa namanya. Makanya di sini kan potensi ini kita menjaring potensi ini kan antara ya dan tidak. Ya. Di sinilah FRS berperan. Ketika kamu sudah masuk di sini dan belajar untuk menjadi relawan, ketika sudah mahir dan sudah menimba ilmu banyak apa namanya masukan, nah ini kamu akan mentas jadi relawan tenanan. Nah, terus apakah yang sudah berkeluarga ini kira-kira itu dari keluarga pribadi ya? Saya akan bertanya, ibaratnya keluarganya pribadi Mbak Rimba ini, kira-kira apakah Mbak Rimba terjun di kerelawan semacam apakah mensupport atau melarang ini kira-kira? Alhamdulillah dari keluarga. saya sendiri karena kebetulan istri saya sudah tahu gerakan saya dari dulu. Sampai sekarang ya seperti itu. Intinya tidak ada masalah di internal keluarga dan alhamdulillah di rekan-rekan juga, Pak Lexi juga, istrinya semua support dan kita selalu share dan kita apa namanya. Ya alhamdulillah tidak ada kegiatan-kegiatan yang negatif atau bagaimana meskipun basecamp kita itu kondisinya seperti itu sering kosong dan alhamdulillah masih kita tetap terjaga. Jadi teman-teman itu ya sangat bersyukur sekali. Tidak ada yang reseh, tidak ada yang minum-minuman di basecamp atau apa. Alhamdulillah bersih. Baiknya lagi kalau pas ada kegiatan, keluarga itu kita ajak. Dia tahu itu. Betul. Itu yang membuat kita support. Ini yang luar biasa itu. Betul. Jangan sampai kegiatan kita yang baik ini, tapi keluarga nggak tahu. Kadang anak dibawa. Wah, ini yang Istri atau suami diajak. Suaminya diajak. berarti kapan-kapan ini saya bisa diajak ya? Cocok. Kita boleh ya kita. Jadi di internal kita itu
para suaminya atau istrinya. Iya. Rata-rata pada kenal kita semua. Wah, Keluarga. Iya. Kan. Iya, jadi kalau kita buat MPRS ini satu wadah silaturahmi Iya. kekeluargaan yang terbuka dan apa namanya bisa dipantau. Tadi ya untuk kalau kita bicara masalah buah tadi ya, Iya. buah yang artinya didapat dari apa itu tadi ya? Donatur itu enggak. Itu kita menghubungi atau kita dipanggil atau kita itu memberikan apa namanya surat atau proposal atau seperti apa? Kalau awalnya ketika kegiatan pertama kemarin kita memang bersurat untuk bahwa kita ada program untuk memberi makan monyet, memberikan saudara-saudara kita di sana dengan program saling berbagi Jumat Berkah. Dan apabila berkenan buah-buah sortiran itu yang setiap hari pakai Atau masih layak pakai untuk Iya. itu ya yang Iya. kayak buah kreo gitu. bisa kita ambil untuk kita Salurkan. alokasikan yang lebih bermanfaat. Jadi tidak hanya terbuang di sampah tapi bisa menghidupi kehidupan. Itu berarti hari apa aja itu? Hari Senin sama Jumat. Oh gitu ya, Senin dan Jumat itu Jumat berarti Berkah. di sana di Gogreo itu ada kegiatan ya? Iya. Di Gogreo sampai di mana tadi? Jadi Di Waduk Jatibarang. Biasanya Oh. kita berangkat dari base camp. Kalau Jumat itu habis Jumatan sekitar jam 1, setengah 2 kita berangkat dari base camp. Jam 3-an, jam 3 jam 4 kita Iya, sudah sekali. mulai di sana. Dari Seninnya ya rata-rata di atas jam 2 lah. Karena kita juga tidak ingin mengganggu apa aktivitas di Gua Kreo. Ketika kita sampai sana kan sudah jam pulang, jam tutup. Oh, itu ya. Jam tutup, dan kita ke sana untuk memberikan apa namanya amanah dua ini. Mungkin ada Mbak Citi. Oke. Saya akan bertanya antusias dari si monyetnya sendiri seperti apa, Mbak? luar biasa. Luar biasa, sudah kondusif. Jadi mereka ya karena seringnya kita di situ ya mereka akhirnya mereka juga punya daya ingatan juga ya. Oh, ini Mbak juga. Yang akan saya jadi lebih dekat mereka. Di sini juga ada satu misi juga ya. Apa itu? Saya kemukakan juga. Jadi kita memberi makan mereka itu tidak sekedar memberikan. Kita ingin mengubah pola karakter dari kera-kera ini. Karena selama ini kera-kera itu apa ya, ada agak brutal. Mencuri ya, Iya, sering mencuri, karena ya itu secara tidak langsung juga mungkin kesalahan pengunjung juga yang memberikan makanan melayani manusia sehingga mereka merasakan makanan manusia dan akhirnya mencari. Dan kita ingin mengembalikan sebagaimana karakter kera itu yang apa namanya sewajarnya. Jadi kita memberikan makanan buah, sayur-sayuran. Sebenarnya kan dunianya segitu. Karena pengunjung ke sana itu seringkali memberikan ciki, memberikan roti, memberikan apa. Kadang-kadang yang nyerobot. Iya, karena kan sudah merasakan. Dan di sana itu sudah pintar-pintar itu monyetnya. Buka botol tidak lagi digigit, putar. Sudah tahu membedakan antara yang berwarna dan yang berwarna berasa dan yang putih. Mereka akan carinya yang berasa. Oh, Yang manis-manis. kalau dikasih apa mungkin nggak mau. Ya, Kan udah kepepet ya bang. Pasti milihnya Fanta, Coca-Cola. Jadi ceritanya yang mana sponsor. Tapi tidak. Jadi ini kita memang ada misi untuk mengubah karakter karena itu sebagaimana mestinya. Jadi meskipun ini tidak semudah kembali ke lapangan, kita butuh waktu tempo yang tidak pendek ya. Tapi paling tidak kalau itu tidak kita mulai, kapan lagi? Dan ketika itu terjadi pembiaran, maka ya jangan kaget ketika kera itu keluar dari tempatnya, kemudian menyerang warung, mengambil minum, ya itu juga sedikit banyak juga kesalahan kita. Jadi bagi kera itu mereka lapar dan mereka butuh makan. Dia tidak berpikir mencuri atau nyolong atau apa enggak. Dia hanya butuh makan.
karena keterbatasan untuk pangannya nggak ada, akhirnya mereka keluar. Dan alhamdulillah masyarakat di sekitar itu juga menyadari kalau mereka itu menumpang. Dulunya kan itu tempatnya kerak. Iya. Kerak terbersih, akhirnya masuk ke pedalaman dan ya itu efek sebab akibat ya. Akhirnya kan kerak juga mereka juga punya satu wilayah ya. Hanya berkoloni-koloni, koloni A, B, C, D itu akan menyebar lagi keluar habitatnya. Jadi ya ini apa namanya? Ya bagaimanapun mereka juga makhluk Tuhan. Iya. Kita juga makhluk Tuhan. Iya. Tapi mereka ketika kita kasih uang juga nggak bisa jajan. Iya. Mereka kita kasih tanaman nggak semacur. Iya. Iya. Nah, selayaknya kita juga ya ada sedikit apa namanya kepedulian pada mereka juga. Untuk pengelola sendiri di Bogor sama itu tadi hitam, jadi badannya gimana? Ya sebenarnya mereka juga sudah ada apa makanan, tapi kan nggak mencukupi. Oh, Kita memberikan ya mungkin keterbatasan mereka sendiri. Nah, akhirnya iya. Akhirnya dari MPLS ini ada jiwa sosial untuk membantu supaya kera-kera itu tidak brutal atau keluar dari ini ya habitatnya yang menurut informasi sampai ke kampung-kampung. Iya. Gitu. Betul. Jadi kita juga punya proses juga untuk menggunakan di beberapa tempat. Kita tidak berpindah-pindah. Jadi kalau di waktu pada Jati Barang ya kita stay di situ. Jadi mereka tahunya di situ. Jadi kita apa namanya mencoba untuk kera itu daya ingatan mereka kalau mereka ya di sini. Tapi kalau tidak dia akan bingung dan akhirnya liar lagi. Di trailer juga begitu. Kita hanya di stay di satu tempat. Jadi mereka yang datang. Baik, terima kasih Bang Desa yang tadi yang bilang kita Ya. dengan Mbah Riba Ya. yang dituakan di LPS bahwa kegiatan sosial yang selama dia lakukan itu baik, ya kan? Ya. Artinya bermanfaat walaupun bukan untuk si kera sendiri, tapi juga untuk yang mengalami bencana atau apa pasti ini bari-bari hadir di sana. Insya Allah LPS akan selalu membantu. Iya, kayak ini ya dulu kayaknya pernah saya dengar itu ketika ada mudik itu bikin apa itu? Ya, posko mudik. Oh, posko mudik ya. Iya. Jadi biasa. Penting ini ceritanya. Iya. Saya belum dengar itu. Betul, kita punya satu agenda rutin tahunan yaitu posko Tahunan? mudik. Rutin itu? Rutin di posko mudik jalan di Gombel itu. Oh, di Gombel. Itu dari awal kita yang merintis. Kita rintis, alhamdulillah sampai sekarang masih jalan dan itu menjadi satu tempat apa namanya? Teman-teman itu berkumpul. Oh, jadi base camp ya. Ya, meskipun seminggu kita bareng-bareng mengerjakan, membantu masyarakat. Bukan saja yang kita kelola itu lain dari yang lain. Jadi Lainnya gimana? kita tidak hanya menyediakan tempat tidur, memberi makan, selesai enggak. Kita juga membantuan bengkel gratis, medis gratis, makan gratis, toilet gratis, semua kita gratiskan dan itu yang mengerjakan teman-teman semua. Alhamdulillah di lintas komunitas ini mempunyai banyak basic ya, ada yang berbasic di motor, kerusakan bisa dikondisikan, perbengkelan. Itu berarti sukarela ya? Iya, sukarela. Berarti ketika orang yang mau mudik terus mengantarnya mungkin ada yang overhead, trouble. Kita bantu semampu kita. Ketika itu ada kerusakan yang memang fatal dan butuh order yang ya si orang ini kita antar ke toko membeli, kemudian kita kembali kita pasang. Dan itu tidak kita free dan tidak ada biaya sama sekali. Nggak ada ada. Nah, untuk medis pun juga. Medis juga alhamdulillah dari lintas komunitas itu ada beberapa yang berbeda.
basic di medis seperti misalnya lintang, ya itu juga sering kita sambati, kita libatkan untuk di bidang medisnya, sehingga ketika ada yang kecapean, ada yang keluhan baik baik panitia ataupun pemudi, ya kita gerak cepat untuk bagaimana bisa membantu. Berarti dengan posko mudiknya itu melibatkan banyak juga ya? Iya, lintas komunitas ya. Dan ini hari rayanya lintas komunitas. Wow, luar biasa. Tapi tidak memandang agama, suku, Iya, apa. tidak sama sekali. Tidak, kita lintas budaya, lintas agama, lintas ras. Ya, untuk Indonesia. Baik, NKRI penonton semua, apa yang disampaikan oleh juga dan Pak Leksi, ya. semoga bisa menjadi motivasi ya. Iya. Untuk teman-teman di sana ya, di luar sana, mungkin dengan adanya kegiatan ini akan tetap berlangsung. Nah, ini saya minta bocoran nih Mbak ceritanya. Untuk depannya ini ada acara apa ini? Ada agenda apa? Ada agenda apa ini? Kita sebenarnya untuk depan ini dalam 1 Oktober itu ada agenda untuk deklarasi Sumpah Pemuda. Dan dalam satu tajuk momen Kreo Kultur Festival. Cuma ini masih kita rintis, karena itu butuh modal dan butuh biaya yang banyak. Kita ukur kemampuan kita dulu. Oh iya. Yang membantu. Paling tidak kita punya agenda untuk Kreo Kultur Festival. Kenapa kita tempatkan di Kreo? Karena di Semarang itu punya satu tempat yang spesial ini. Satu tempat yang ada MEP-nya ya, MEP itu punya ekor panjang. Itu yang bisa menjadi daya tarik bukan hanya di nasional, bisa cuma butuh pengelolaan polesan sehingga tempat itu bisa menjadi destinasi wisata juga. Nah, cuma ini yang belum kesorot secara serius di pemerintah. Sekali lagi, kami hanya memandang satu tempat ini sebenarnya berpotensi untuk menjadi daya tarik, untuk menjadi Semarang itu ada satu tempat yang luar biasa. Tempat wisata. Iya, karena tempatnya juga bagus, ada danaunya jadi barang itu alami. Meskipun kita punya kebun binatang di Mangkang ya, sebenarnya sama-sama di dunia kehidupan ya, tapi di Kreo ini menyimpan satu hal yang luar biasa di samping legenda-legenda, di samping kearifan masyarakat, ada motif bumi, ada sesaji Rawabudur, dan ini sayang sekali kalau tidak dikelola dengan baik untuk menjadi destinasi. Saya ibaratnya di Wonosobo itu ada Dieng Kultur. Itu aja setiap tahun orang menunggu. Ada Dieng Kultur, kapan ada Dieng. Nah Semarang gimana? Semarang punya. Kita punya, itu luar biasa sebenarnya. Nah, ini mungkin bisa menjadi catatan pemerintah. Mengoptimalkan, jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung, untuk kita punya satu ekor yang bisa kita banggakan. Iya betul. Wisata. Baru merintis. Iya. Ini kita bisa apa? Kalau dukungan ini ya. Ya terserah kalau pemerintah membantu alhamdulillah. Tapi sebisa mungkin kami bagaimana untuk menunjukkan ke dunia luar, ini loh ada tempat yang luar biasa. Silakan datang dan silakan berkomunikasi dengan monyet-monyet yang sekarang sudah komunikatif. Mereka tidak liar, mereka sudah terbiasa dekat dengan manusia, bisa untuk sekarang usulnya selfie, berinteraksi dengan manusia tidak terlalu menakutkan. Di tempat sekitar itu kan kayaknya dulu itu sempat viral dengan adanya foto-foto selfie atau foto apa itu ya yang di daerah. Jadi warga itu membuat suatu spot foto ya. Itu, nah sebenarnya kan itu kan salah satu tempat wisata yang bisa memajukan masyarakatnya itu
bisa memanfaatkan. Nah, setidaknya kalau bisa kan pemerintah itu juga mensupport dari pemerintah, dari segala unsur apapun bisa. Semoga saja. Iya. Amin. Kita Oke. mendoakan. Pemirsa semua, apa yang menjadi harapan FPRS ini Iya. kedepannya menjadi kenyataan ya, dalam Amin. arti kita bisa memberi, membantu ya toh. Iya. Walaupun itu menurut saya dari donasi sendiri bisa membuat orang itu bahagia ya artinya. Iya. Begitu. Jadi terima kasih Mbak Rimba, Pak Alexi yang sudah bisa hadir di Ini studian ya. budaya andalan kami. Wah, iya. Sama mengelolanya. Oke. Kami bisa nanti diundang juga mungkin kalau ada kegiatan. Iya. Monggo silakan. Jadi begitu pemirsa sekalian, Iya. demikian bisa Kita obrol-obrolan santai. obrolan santai Iya. ya. Judulnya semoga bermanfaat. Iya. Oke ya. Penting Iya. urip kudu bisa manguriti. Oh gitu. Gitu ya. Baik. Ya, oke, mungkin dari pemirsa atau dari saudara-saudara semuanya, mungkin kalau misalnya ada yang mau membantu support atau mempercayakan sedikit rezeki untuk kegiatan-kegiatan atau membantu masyarakat bisa lewat dari FPRS ini, mungkin bisa insya Allah bisa menjembatani ya. Dan amanah. Nomor telepon mungkin Mbak. Nah, ini mungkin bisa disampaikan disampaikan bisa untuk datang langsung di sekretariat atau monggo bisa disampaikan. Monggo silakan ya, kami terbuka dan kita siap menerima amanah dan insya Allah akan kita kelola, kita kerjakan sebagaimana yang diamanahkan. Dan base camp kami ada di Wonogiri Sendang 5 nomor 4, base camp FPRS Lintas Relawan. Dan untuk segala sesuatunya bisa dilihat di base camp. Kita terbuka apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang rencana-rencana kegiatan sudah terpantau. Dan kalau butuh untuk cari-cari informasi Ya, bisa menghubungi saya atau Pak Alexi. Ada Nomor saya di bawah ini kurang Oh iya, segera 0858 0858 7529 7529 5278. 5278 Mbak Rimba. Iya. Oke. Kalau itu berada di Pak Alexi, Pak Alexi, mungkin nomornya Pak Alexi. juga 081 Ya. 5650 Oke. 7460. Oke ya. Oke, mungkin cukup sekian dari kita obrolan-obrolan santai kita ya. Terima kasih Mas Denis, Yes. Pak Mas Berdek. Oh ya. Kita juga terima kasih banyak kita sudah dipertemukan di sini. Kita bisa kupas-kupas ya. Oke, mungkin Sosial ya, betul. Nah, tentu kita bisa bertemu. Iya, siap. Oke. Demikian Ya. saudara-saudara atau teman-teman sedulur semua, demikian obrolan kami Ya, oke. di media berlian Ya. Perkabangsa. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima Ya. kasih. Siap. Merdeka. Tangguh. Salam tangguh. Oke, ya. Terima kasih banyak, Mbak Rita. Terima kasih. Oke, sukses selalu. Boleh diminum ya? Ya, boleh minum. Monggo.